Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Selanjutnya, data UNESCO menyebut minat baca buku masyarakat Indonesia tergolong rendah. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Kita hidup di zaman di mana semua orang merasa paling tahu. Padahal yang dibaca hanya judul. Informasi berseliweran setiap detik, tapi kemampuan memahami sangat langka. Kita tidak kekurangan berita, tapi kita kekurangan kesadaran. Yang paling mengkhawatirkan bukan angka statistik literasi, tapi dampaknya. Hoaks dipercaya seperti kebenaran, kebencian menyebar lebih cepat daripada ilmu. Dan generasi muda tumbuh di tengah kebisingan, tanpa ruang untuk benar-benar berpikir. Literasi itu bukan soal membaca huruf, tetapi mampu membaca realitas kehidupan. Membaca untuk memahami, membaca untuk memilah, dan membaca untuk bertahan. Karena bangsa yang tidak terbiasa membaca akan mudah diarahkan, mudah ditipu, dan mudah dilupakan. Tetapi harapan selalu ada, karena di tengah krisis ini masih ada ruang yang setia menjaga ilmu. Ruang yang tidak berisik, tapi diam-diam menjaga kilau kehidupan. Mungkin tidak semua orang melihatnya, tapi tempat itu ada, dan perubahan bisa dimulai dari sana. Dan disitulah perjalanan ini dimulai. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada satu ruang yang tetap memilih untuk tenang. Ruang yang tidak menjanjikan kemewahan, tapi menawarkan sesuatu yang lebih penting, sebuah kesempatan. Di sini, halaman-halaman bukan sekedar tulisan. Mereka adalah jendela. Setiap buku menyimpan kemungkinan. Setiap pengunjung membawa tiap harapan. Tetapi di tengah krisis ini tidak sepenuhnya gelap. Karena di satu sudut daerah ini ada ruang yang masih bertahan. Ruang yang tidak ramai dibicarakan, tapi terus bekerja. Di sini, buku tidak hanya disimpan. Buku dipertemukan dengan manusia, dan perlahan tempat itu berubah. Dari sekadar bangunan sunyi, menjadi ruang hidup yang menyalakan kembali budaya membaca. Perpustakaan hari ini bukan lagi sekadar tempat meminjam buku. Ia berkembang menjadi ruang belajar yang terbuka, ruang informasi, ruang diskusi, dan ruang tumbuh. Ada anak-anak yang datang untuk mengenal cerita pertamanya. Ada pelajar yang mencari referensi. Ada mahasiswa yang menyiapkan masa depannya. Di tengah dunia yang penuh distraksi, perpustakaan menawarkan sesuatu yang semakin langka, yakni fokus. Budaya membaca tidak tumbuh karena disuruh. Budaya membaca tumbuh karena diberi ruang. Di tempat ini, membaca bukan kewajiban, tetapi membaca menjadi sebuah kebiasaan. Dan setiap orang yang datang membawa satu hal yang sama, keinginan untuk tahu lebih banyak. Jika literasi adalah akar, maka perpustakaan adalah tanah tempat akar itu tumbuh. Dari ruang yang sesederhana seperti ini, lahir kemampuan untuk memilah informasi, menolak hoaks, dan membangun cara berpikir kritis. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari panggung yang besar. Kadang ia dimulai dari satu buku, dari satu anak, dari satu ruang yang terus menyala. Di tengah krisis literasi yang sering kita bicarakan, tempat ini membuktikan satu hal, membaca masih punya harapan. Karena perpustakaan bukan hanya tentang buku, ia tentang manusia. Dan selama masih ada ruang seperti ini, masa depan tidak pernah benar-benar gelap. Karena di sana selalu ada cahaya dari pengetahuan dan harapan.